Baik, kita berdoa. Satu sukacita bagi kami, karena kami tahu Tuhan, semakin kami mengenal Engkau, kami semakin mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup kami. Berkatilah pemberitaan firman Tuhan pada hari ini. Roh Kudus berkarya dalam hati dan pikiran kami. Urapi kami sehingga kami dapat mengerti, memahami. Roh Kudus tolong untuk kami mampu melakukannya dalam kehidupan kami. Semakin hari semakin memuliakan Engkau. Urapi kami Tuhan, urapi hamba-Mu. Kami sambut firman Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Khotbah pada hari ini judulnya pribadi yang diubahkan. Pribadi yang diubahkan. Dari Lukas pasal 19 ayat 1 sampai 10. Tapi saya bacakan untuk saudara yaitu ayat 1 sampai ayat 2. Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Ayat 1 sampai 2 saya bacakan. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Sakeus tidak asing lagi di pendengaran kita. Kita tahu bahwa Sakeus ini salah satu murid Tuhan Yesus. Namun sebelum dia diangkat menjadi murid Tuhan Yesus, dia bekerja sebagai pemungut cukai. Ada 5 hal yang terjadi dalam kehidupan Sakeus sebelum dia berjumpa dengan Yesus dan setelah dia berjumpa dengan Yesus. Nah, yang kita pelajari pada hari ini ada 5 hal. Apa yang menarik dari kejadian Sakeus berjumpa dengan Tuhan Yesus sehingga dia menjadi pribadi yang diubahkan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan juga ingin supaya setiap kita, Tuhan ingin kita diubahkan oleh firman-Nya. Karena orang yang mengenal Yesus, orang yang ada di dalam Yesus, hari lepas hari selalu diubahkan. Jadi prinsipnya semakin kita di dalam Yesus, semakin kita mengenal Yesus, maka kita diubah dan dibaharui oleh Tuhan. Yang pertama, ayat 1 sampai 2 ini menjelaskan bahwa Sakeus ini seorang pemungut cukai. Di zaman itu seorang pemungut cukai dipandang rendah oleh masyarakat. Ya, dipandang rendah oleh masyarakat walaupun dia punya jabatan yang hebat sebagai pemungut cukai. Jadi yang pertama, Sakeus sebelum berjumpa dengan Yesus, dia dipandang rendah oleh masyarakat. Hari ini mungkin saudara dipandang rendah oleh suami saudara. Saudara dipandang rendah oleh istri saudara. Saudara dipandang rendah oleh teman-teman saudara. Saudara dipandang rendah oleh orang lain. Mari kita lihat apa yang terjadi dalam kehidupan Sakeus. Dia dipandang rendah oleh masyarakat karena pekerjaannya sebagai pemungut cukai. Itu yang pertama, ya. Itu masalah yang pertama. Dia dipandang rendah. Yang kedua, dia mengalami penolakan yang begitu besar, ya, dan itu menjadi beban berat baginya. Penolakan, setiap kita pasti pernah mengalami penolakan, ya. Tentunya hal yang paling tidak enak yaitu ketika kita tertolak. Nah, yang kedua yang dialami Sakeus sebelum berjumpa dengan Yesus, dia mengalami banyak tekanan dan penolakan dari orang-orang di sekitar. Ya, dan ini menjadi beban berat baginya. Apapun beban berat saudara pada hari ini, kita belajar seperti Sakeus. Ketika dia berjumpa dengan Yesus, ya, apa yang membuat beban beratnya menjadi kelegaan? Nanti kita akan perhatikan baik-baik. Yang ketiga, dalam ayat 1 sampai 2 tadi dijelaskan, ya, Sakeus itu mengalami beban berat, ya. Dan dia rindu keluar dari masalah itu. Dia tidak ingin orang menjauhinya. Dia tidak ingin orang menolaknya. Dan dia mencari solusi. Bagaimana caranya supaya saya bisa diterima apa adanya. Nah, hari ini ada banyak orang ingin diterima apa adanya. Ya, banyak orang ingin diterima apa adanya. Ya, bukan ada apanya, tapi diterima apa adanya. Seperti Sakeus ini, dia merindukan supaya dirinya, pribadinya bisa diterima oleh orang-orang di sekitarnya. Nah, pada saat itu apa yang terjadi? Hal yang keempat, mari kita lihat. Ya, ketika dia merindukan orang-orang menerima dia apa adanya, mari kita lihat ayat yang ketiga. Ia berusaha untuk melihat orang, apakah Yesus itu? Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak.
sebab badannya pendek. Yang keempat, pada saat dia tahu Yesus itu dapat mengubah hidup seseorang, dapat menyembuhkan segala sakit penyakit, dia tertarik untuk berjumpa dengan Yesus. Dia punya keinginan berjumpa dengan Yesus. Hari ini setiap kita, apakah kita punya keinginan berjumpa dengan Tuhan? Seperti Sakeus, dia rindu berjumpa dengan Tuhan. Dia sangat menanti-nantikan Yesus karena dia tahu hanya Yesus yang bisa menerima dia apa adanya. Hari ini dengar baik-baik, siapapun orang yang meremehkan saudara, siapapun orang yang menolak saudara, dengar baik-baik. Belajar seperti Sakeus. Dia sadar hanya Yesus yang bisa menerima dia apa adanya. Dan Yesuslah yang bisa menerima saudara apa adanya. Apapun keadaan saudara sekarang ini, mau sedang sedih, susah, bimbang, ragu, tertekan, Yesus satu-satunya yang saudara temui. Yesus satu-satunya yang harus saudara jumpai. Seperti Sakeus, dia bertekad berjumpa dengan Yesus. Dia bertekad, dia berkeinginan untuk berjumpa dengan Yesus. Ini langkah pertama. Dia bertekad berjumpa dengan Yesus. Hari ini, jika saudara rindu pribadi saudara diubahkan, saudara harus punya tekad yang kuat untuk berjumpa dengan Yesus. Yang kelima, kita perhatikan ayat yang keempat. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat situ. Ternyata dia berlari, dia mendahului orang banyak, dan apa yang terjadi ketika dia mendahului dan berlari, menghadapi segala rintangan, dia harus memanjat pohon, dia harus berlari, mendahului orang banyak, dia berjuang menghadapi tantangan, dia berjuang menghadapi hambatan, dan akhirnya dia berjumpa dengan Yesus. Yesus memanggil dia. Pada ayat yang kelima, ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Yang kedua, dua langkah ini. Yang pertama, dia punya tekad yang kuat berjumpa dengan Yesus. Yang kedua, dia berlari-lari mendahului orang banyak. Artinya apa? Dia berjuang. Dia berjuang untuk berjumpa dengan Yesus. Dan Yesus melihat perjuangannya. Yesus melihat tekadnya, sehingga Yesus mau menumpang di rumahnya. Hari ini Yesus mau menumpang di hatimu. Yesus mau menumpang di rumahmu. Adakah engkau punya keinginan berjumpa dengan Yesus? Adakah engkau bertekad berlari-lari menghadapi segala tantangan untuk berjumpa dengan Yesus? 5 hal ini yang mengubah Sakeus yang tadinya dibenci oleh orang, yang tadinya diremehkan oleh orang, dan begitu banyak beban berat yang dia alami. Namun ketika dia mencari Yesus, bertemu dengan Yesus, berlari kepada Yesus, makanya Yesus menjumpainya, dan Yesus pun mengubahnya, membaharuinya, sehingga dia menjadi pribadi yang diubahkan oleh Tuhan. Dia diubahkan sehingga banyak orang diberkati olehnya. Segala harta yang dirampas olehnya dikembalikan berlipat-lipat kali ganda olehnya, dan dia tidak mau orang-orang memusuhinya lagi, sehingga dia menjadi berkat bagi banyak orang. Dia pun menjadi murah hati bagi pekerjaan Tuhan. Dia bermurah hati kepada banyak orang miskin, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Dan saya percaya bahwa lewat kejadian ini kita melihat banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi, perubahan-perubahan yang dialami oleh Sakeus. Untuk itu, marilah kita melangkah seperti Sakeus, pribadi yang diubahkan. Kita harus memiliki keinginan yang kuat berjumpa dengan Yesus. Kita harus berlari-lari mendahului orang banyak, sehingga kita bertekad berlari mencari Yesus dan menghadapi segala tantangan. Bersama dengan Yesus kita percaya kita menjadi pribadi yang diubahkan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa buat kasih-Mu. Kami bersyukur buat firman-Mu pada sore hari ini. Kami percaya firman-Mu lah yang menolong kami, memulihkan kami, memberkati kami. Kami percaya Sakeus menjadi pribadi yang diubahkan. Seperti Sakeus pun kami rindu diubahkan, karena kami tahu
Semakin kami mengenal Engkau, semakin Engkau membaharui kami, semakin Engkau memulihkan kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau memampukan kami untuk memiliki keinginan yang kuat berjumpa dengan Engkau Yesus. Bertekad berjumpa dengan Engkau. Berlari-lari ya menghadapi segala hambatan yang ada di depan kami. Kami percaya tekad ini, perjuangan ini yang pasti memulihkan dan membaharui pribadi kami. Semakin hari semakin memuliakan Tuhan, semakin berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu Bapa. Berkati kami semua yang sudah mendengarnya. Kami percaya firman-Mu tidak pernah kembali dengan sia-sia. Kami bersyukur Tuhan, berkati setiap persembahan syukur kami, persembahan perpuluhan kami, persembahan Tuhan khusus kami yang kami berikan kepada Tuhan. Tuhan yang memberkatinya. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Engkau berkati bangsa kami. Presiden, pejabat pusat, para menteri TNI Polri berikan hati yang takut akan Engkau. Kendalikan negeri ini. Kami percaya Tuhan semua ada dalam kendali Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.